أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala qadar dari Allah pada hari ini. Seyogianya malam hari ini yang menyampaikan adalah Profesor Dr. Pak Sabi. Beliau sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah. Hari sebelum Ramadan, Rabu kemarin, pas penyerahan BP Najismu wilayah, perlu diamanahi untuk menggantikan sidin. Maksudnya mengisi, menggantikan sidin sekretaris atau persib, menggantikan sidin sebagai mengisi, karena ujian sini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah, terutama pengurus masjid al-muslimun. Kemungkinan bisa ada sempat jadi arahin dari Kaitangi menuju kemari. Mudah-mudahan di dalam pengajian bahasa itu tak ada rotan akal menjadi. Ini mudah-mudahan. Dan ini tidak disangka kadar Allah hari ini kita bertemu. Ulun pun tidak menyangka kami duit dan sama-sama biru antara imam dan ulun. Sama-sama biru kita dan sama-sama membesar kita. Artinya memberat. Syukur alhamdulillah kita bertemu yang berataan, dan ini merupakan malam Ramadan yang kedua. Malam Ramadan kedua ini ibarat kita menaiki gunung, ini masih mendaki, masih terasa berat. Tapi yakinlah kita sesuai dengan panggilan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa. Jadi yakin kalau panggilan berpuasa ini hanya ditujukan orang yang beriman. Artinya hanya Allah tahu bahwa orang beriman itu yang sanggup. Jadi pian jangan heran, jangan saja kalau siang ada yang merokok masih jerpian hanya hari pertama nih bina berpuasa, jangan heran pian, karena yang dipanggil itu orang yang beriman. Apalagi kalau pian ke pasar Hanyar itu di Mokaramayana itu, pokoknya kata-kata depan bentol. Jangan heran pian, karena yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kita bersyukur alhamdulillah kita bagian dari orang yang beriman itu, dan kita juga bersyukur kita hari ini dihadirkan Allah bisa menemui bulan Ramadan. Di antara kita kalau kita absen nih, ada yang lebih dulu mendahului kita, ada yang pindah, ada yang sibuk dan sebagainya. Syukur alhamdulillah Allah menggerakkan langkah kita. Ulun mulai lingkar basirin kemarin itu sedekah, karena Allah yang menggerakkan kita. Jadi walaupun mohon maaf rumah digram sedikit gitu, kalau memang berat langkah tidak sampai ke masjid. Ini alhamdulillah biar mungkin ada tersebar tidak hanya di daerah Malingga ini, tapi mungkin tersebar. Itu karena Allah menggerakkan langkah kita dan menguatkan iman kita hari ini sehingga bisa hadir di tempat ini. Maka orang yang berimanlah yang sanggup untuk bisa hadir, bisa melaksanakan puasa, bisa qiyam Ramadan dan sebagainya. Dan sangat rugilah Bapak Ibu sekalian kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Boleh jadi mohon maaf tahun depan kita tidak lagi ketemu. Biar jangan menyangka wah ketika COVID-19 dapat, belum masih teringat-ingat kita masing-masing di rumah sholatnya. Jadi hari itu ulun jadi membantu rumah tangga, karena hari COVID itu tidak ada aktivitas di terawihan, menggairi bini, mau lawatnya untuk dijual.
jualannya lewat online. Itu tidak menyangka kita hari ini kita bisa ketemu normal. Sesuai namanya al-muslimun, orang yang muslim, maka kita adalah bersaudara. Dan alhamdulillah kita ketemu hari ini. Jadi hanya orang yang beriman lah dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang membedakan puasa kita dengan orang yang terdahulu dengan Alkitab adalah kita disunahkan sahur. Jadi jangan disepelekan, walaupun seteguk air sebiji kurma maka kita tetap bersahur. Ya, ada orang saking takutannya habis tarawih ini langsung makan, karena kalau punya melandau ya. Sehingga belum apa-apa jam 9 sudah lapar. Keasikan menyuapi anak, kalau terasa menyuap juga tak benar. Cuma anak-anak ya, anak-anak kita saya baca sunnah. Jadi yang membedakan dari situ adalah nilai keberkahannya. Apalagi kita sempatkan untuk berdoa. Karena akan kebagian sepertiga malam berdoa ya. Ulun alhamdulillah dalam pengalaman hidup beberapa kali pernah gatalan tukar berapi-api, salep macam-macam obat. Habis Ramadan selesai, ambil juga anunya penyakitnya. Nah jadi alhamdulillah, karena antara kita berbuka dengan kita sahur itu, jadi waktu sahur, waktu berbuka kita sempatkan berdoa ya. Doa apa ya? Kalau ada penyakit, doa mudah sembuh. Doa ya, karena disitulah insya Allah dijabah Allah. Kata kita sahur daripada kita ngomong di buka TV kan. Nah asik TV ini macam-macamnya. Ini memang sengaja diciptakannya, memang program-program itu untuk menghibur kita. Tergantung kita mau apa kita. Nah jadi sempatkan. Oleh karena itu, karena puasa itu adalah bagian dari kita orang yang beriman, maka kita harus sanggup untuk melakukannya. Dan puasa itu harus kita pahami, tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tetapi bagaimana kita mampu menahan untuk hal-hal tidak membatalkan nilai pahala puasa. Memang jemaah sekalian, pahala itu urusan Allah. Tapi kalau ibarat kita dapat upah itu dijulungi duit 100.000 dari pagi sampai sore itu, maka akan berkurang tuh. Tanpa sengaja ataupun kita sengaja melihat sesuatu yang membatalkan pahala, nilai pahala kita berkurang sampai bukan. Makanya hari ini yang dimuliakan Allah, kenapa Allah itu kita ketika Ramadan ini dua hal yang sering yang jadi problem kita. Pertama, bau mulut dan lapar. Jadi ada orang ketika puasa ini siap-siap dah ke supermarket menukar penyegar mulut supaya bau jangan bau puasa ini. Kenapa? Macam-macam mencari obat supaya jangan bau. Padahal itu adalah sinyal yang Allah berikan kita. Artinya ketika kita bulan Ramadan ini kita puasa, jangan banyak berpandil, banyak mengelupi, banyak menghibah. Lebih baik kita bawa zikir, bawa ngaji dan sebagainya. Makanya Allah menciptakan bau mulut kita. Tapi yakin insya Allah, biar Nabi baunya orang berpuasa itu nanti baunya seperti bahkan lebih pada bau kasturi nanti di surga insya Allah. Jadi baunya lebih harum daripada bau kasturi. Kalau kita orang Banjar, kasturi itu udah biasa kita. Asal jangan bau bira aja jangan. Ini ada sautannya pula, asal jangan bau bira aja jangan. Karena kita tapi intinya harumnya itu melebihi yakinlah. Yang kedua lapar itu kalau kita manusiawi itu artinya kalau kita lapar berarti tanda anak makan. Maka ketika Ramadan, lapar itu adalah bagian dari pembelajaran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mohon maaf, kita ini kan bulan Ramadan kadang-kadang apalagi kita remaja ini bertanggung kawan ikam selama Ramadan ini tamat mau ngaji ya. Oh tamat aku berapa tamatnya? Ada yang sekali, ada yang dua kali. Saking tamatnya habis mengaji remaja lagi tamat lalu. Ada satu hal yang kita jarang adalah tadarus ayat-ayat kaumiyah.
Kalau Qur'aniyah kan kita baca, nanti yang dibaca imam tadi itu ayat-ayat Qur'aniyah. Tapi ayat kauniyah itu yang jarang kita sadari, bahwa ternyata dalam kehidupan ini selain ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah ada juga ayat kauniyah. Dia tidak menyangka ketika Covid semalam itu adalah bagian dari ayat kauniyah. Itu menyadarkan kita betapa kita ini maha kecil. Kita ini tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Bahkan belum teringat sering dalam ketika kita baca hadis itu ada istilah wahan. Ujar Nabi itu nanti kita itu akan dihinggapi penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Lalu model membarisi Wuhan, mirip-mirip jadi Wuhan. Pertama kali kan ingat ya, Covid pertama itu di Wuhan, di Cina sana. Wah, ini model-modelnya itu Allah memberikan sinyal kepada ayat kaumnya kita. Karena ya Allah itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Boleh jadi hari ini kita benci, bahwa tapi itulah yang terbaik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka Ramadan ini adalah memberikan pembelajaran kita. Hari ini kalau kita baca hadis Rasulullah itu kan mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita lihat konteks sekarang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata benar, berkata baik atau diam. Bapak dan Ibu, anak-anak kita kada berpandel, kada bersuara di kamar, tapi asik main HP. Nah, kadang-kadang orang banyak melakukan sampai ke sekolah, anak-anak kita itu berkelahi. Sekalinya berkelahinya di dunia maya, bersambatan di WA, bersambatan di Facebook. Itu artinya kita harus memahamkan bahwa yang namanya berkata diam itu adalah tidak hanya diam mulut, tapi tangan kita, indera kita terus diam. Boleh jadi kita kadang untung dalam menyambati orang puasa ini, tapi kita masih memposting. Nah, boleh jadi itu bagian dari perintah Rasulullah itu supaya diam. Nah, kita harus memaknai dalam konteks modern sekarang itu kan misalnya di Facebook ini, mohon maaf ada kawan orang jadinya curhat ini, ya Allah ya mudahan diampuni ya Allah Rasulullah. Ada kawan yang iseng dibalasnya Facebooknya, ku ampuni hambaku. Dibalasnya curhatnya Facebook bang, coba curhatnya tengah malam. Kita berdoa kepada ya Allah, berdoa utang sing banyak kan. Nang kasihan itu menyambati laki di Facebook, laki kotor sudah hilang dan sebagainya. Dibalasnya oleh kawan, kenapa kan kita memilih gitu kan? Itu mana sudah jawab itu ya. Nah, itu kadang-kadang kita salah dalam memilah momen atau tempat-tempat kita curhat, padahal dalam ajaran agama kita Allah memberitahu kita curhat kita tentang Allah. Bangun tengah malam, tadarus kita ngaji, lalu kita berdoa. Apalagi ini bulan Ramadan, maka sangat rugi kalau kita untuk bisa menyanyiakan. Jadi latihan kita dalam Ramadan ini adalah kita melatih kesabaran, bagaimana kita sabar dalam ketaatan, juga dalam sabar dalam musibah. Dalam ketaatan ini alhamdulillah nih lo lihat dari bunyi kayak hujan kan, kayaknya kipas angin. Ini bagian dari pengurus masjid untuk menyamankan pian supaya pian nyaman, dingin, adem. Walaupun lo lihat kita ini ada kertas asli, ini ada kue bapaknya. Jadi alatan umrah, jadi siko kertas asli, siko kertas asli. Karena di kamar sekelompok, wilayahnya guring, dimatinya asli. Negara tahan ya. Bangun kertas asli yang Jakarta juga asli, dihidupinya pulang. Bukan dia tidak, dia semalaman kalau nyaman pergi hotel. Goyang kalau kertas asli keluarkannya ke lampu, bakal lampunya dalam hotel. Maka kalau lampunya teh mana bang? Nah itu kadang-kadang jadi tidak mesti yang enak, yang nyaman itu pandangan kita lah. Jadi kesabaran dalam ketaatan. Terakhir mencerita ada anekdot Kiai Haji Wahyudin, salah satu pimpinan Muhammadiyah dulu. Jadi ujar Kiai Hasim Muzadi, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah memuhammadiyahkan ribuan santri,
orang itu Ayah Panudin. Bagaimana ceritanya ketika sembayangan ini? Jadi waktu itu almarhum Gus Dur mengundang almarhum Kiai Ayah Panudin ke Jombang, pesantren Jombang. Jadi waktu itu oleh Gus Dur disuruh jadi imam, imamnya imam tarawih Bang. Jadi bingung juga nih, tapi kan orang cerdas jadi kan orang yang bijak. Lalu ya sidin, jamaah sekalian, apakah kita tarawih malam ini secara NU kan secara Muhammadiyah aja? Jadi ujarnya karena komunitasnya NU aja semua jadi jamaah. Oke, terima kasih. Jadi imam sini bacanya pas kayak imam kita ini baru sampai 8 rakaat berpaling sini. Kayak apa? Masih cara NU ngajar Muhammadiyah aja kan? Orang sudah terpalu, sudah apa dapat kan? Akhirnya Muhammadiyah aja kalau kita wikir gitu. Nah, artinya kada menyambati, kada apa, tapi dengan bijak. Artinya kesabaran dalam ketaatan itu penting. Jadi hari ini kita disuruh sabar Ustaz. Uyu-uyu datang kemari, kan itu kesabaran dari bukti ketaatan kita kepada. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari tazkirah malam ini. Belum sampai berkisahnya, mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Tetapi ini bagian kita untuk memahamkan bahwa kita dalam beribadah itu memang kita pertama ilmu memang harus kita pelajari. Jadi tidak ikut-ikutan, tetapi bagaimana kita dengan ilmu itu kita bisa menambah gairah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.